الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kita yang lalu, kami telah membicarakan tentang majelis rohani dan jamaah gaib. Kenapa ada majelis rohani tersebut yang terdiri dari rohani wali-wali Allah, rohani ahlul silsilah? Tidak lain karena ketika zikir itu masuk ke dalam sir, kemudian kita ditarik sehingga menembus ke alam rohani. Ketika kita sudah sampai di alam rohani, maka terjadilah interaksi secara rohani dengan ahlul silsilah, dengan guru utama, atau dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada gilirannya beliau-beliau tersebut pun sering mengunjungi kita di dalam majelis kita. Itu yang disebut dengan majelis rohani. Sementara jamaah gaib tidak lain sebagai dampak dari intensitas zikir kita secara terus-menerus, sehingga frekuensi zikir itu menembus alam gaib. Di saat itulah kemudian interaksi terjadi dengan makhluk gaib Muslim, karena frekuensi zikir kita sama dengan mereka, yang akhirnya pun mereka sering dan cenderung mengunjungi kita dan ikut bersama kita dalam pelaksanaan zikrullah. Namun semuanya itu tidak terjadi secara serta-merta. Tidak terjadi karena kita selalu berzikir. Itu terjadi karena kita ditalkinkan zikir itu. Kita mengamalkan talqin zikir. Kalau zikir itu tidak ditalkinkan, hal yang seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlu kita mencari guru talqin untuk mentalkinkan kita zikrullah tersebut. Namun masalahnya adalah ada orang bertanya di YouTube, bagaimana mencari guru talqin itu? Bagaimana mencari guru mursyid itu atau syekh mursyid itu? Pertanyaan itu kemudian dijawab pula oleh beberapa orang alim. Ada yang mengatakan, lihat ilmunya, lihat kedalaman ilmu fikihnya, ilmu agamanya, bacaan Al-Qurannya, hadisnya, hafal hadis dan segala macamnya. Bisa tidak bahasa Arab? Baru kita bisa berguru. Ada pula yang menjawab, untuk mencari guru talqin itu salat istiqarah, muzakarah, dan lain sebagainya. Yang ditanya cara bagaimana
mendapatkan atau menemukan guru talqin? Jawapan ini sebenarnya sederhana, tidak perlu dibuat-buat. Sama kita bertanya, bagaimana caranya kita menemukan polisi, menemukan tentara, menemukan dokter, ahli hukum, ahli ekonomi, dan segala macamnya, ahli. Kalau mencari polisi, kantor polisi. Kalau mencari tentara, di Kodim, Koramil, Kodam. Untuk mencari dokter, ke rumah sakit. Untuk mencari ahli hukum, pergi ke pengadilan atau ke Mahkamah Agung atau institusi hukum yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita mencari seseorang itu di tempatnya, jangan perlu kita perlu istikharah, muzakarah. Untuk apa? Karena kita mencari orang itu di tempatnya. Untuk mencari guru talqin, mencari syekh mursyid, guru mursyid itu di perguruan tarekah. Gak mungkin di luar dari itu. Anda pergi ke perguruan tarekah di negeri Anda, di kota, kabupaten, provinsi, ada itu perguruan-perguruan tarekah. Ambil talqin kepada beliau itu. Jadi kalau Anda pergi ke perguruan tarekah, Anda akan bertemu itu syekh mursyid, guru talqin. Sebab yang memimpin sebuah tarekah pastilah guru talqin. Disebut juga dengan guru mursyid atau syekh mursyid. Itu pemimpin tarekah. Tarekah apa saja namanya, tarekah Nasabandi kah, Qadiriyah kah, Satariyah kah, Kistiyah kah, Sijiliyah kah, Samaniyah kah. Guru-guru tarekah itu pasti adalah guru talqin, syekh mursyid. Ini tidak perlu susah-susah, tidak perlu pula ditanyakan kepada orang-orang kemana kita mencari guru talqin. Nah, ini kecenderungan kita akhir-akhir ini, menanyakan sesuatu tapi jawabannya pun tidak pada tempatnya, tidak ditunjukkan tempatnya di mana gitu. Yang kedua, yang aneh juga, kalau kau bertemu dengan guru tu, lihat ilmunya, ada suruhnya pula orang tu untuk melihat ilmu guru itu. Jadi ketika kita ingin belajar kepada seorang guru talqin, kita periksa pula ilmunya, dalamkah ilmunya, pandaikah dia bahasa Arab, hafalkah bacaan Al-Qurannya, hadisnya, fikihnya, usul segala macam. Kalau dia tidak punya ilmu itu, nggak usah belajar caranya. Ada murid yang orang itu pun mengikuti pula, ditanyanya pula ilmu orang itu. Ini hal-hal yang sangat mengelirukan dan menyesatkan. Kalau kita ingin belajar tarekah kepada seseorang, untuk mengambil talqin kepada guru talqin, jangan ditanyakan ilmu orang, alim orang. Karena kita sendiri pun sedang akan diasuh, dipimpin, dituntun oleh orang itu. Tanya pula ilmu orang itu. Itu adalah kesombongan dan keangkuhan. Orang seperti itu tidak akan ada hasilnya ketika ada di talqin, karena dia telah mendahulukan keakuan dan keegoan. Jadi banyak orang sekarang menyarankan cari guru talqin itu, lihat dulu ke dalam ilmunya. Guru talqin itu syaratnya adalah mempunyai ijazah talqin, mempunyai ijazah khatam, menyatakan bahwa dia sudah tamat belajar tarekah itu, dan menerima silsilah sebagai pewarisah dari gurunya. Nah, bagaimanakah, apakah dia alim atau tidak? Yang menilai itu gurunya. Gurunya sendiri, bukan Anda. Bukan siapa-siapa. Tidak ada satupun orang yang berwenang untuk menilai seseorang kecuali guru orang itu tersebut. Dengan penilaian guru itulah maka ia diangkat menjadi pewaris sah dalam tarekah tersebut. Jadi setiap guru tarekah, guru talqin, pasti dia mempunyai ijazah
khatam, dan kemudian dia menerima warisan silsilah tarikah sebagai pewaris selanjutnya. Jadi kita tidak perlu menanyakan tentang identitas keilmuannya, karena kita tidak punya hak dan wewenang untuk menilai keilmuan. Yang berhak dan berwenang untuk menilai keilmuannya itu adalah gurunya itu sendiri. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengenali guru talqin atau syekh mursyid itu, Anda pergi ke perguruan tarikat, maka Anda pasti di sana bertemu dengan guru tarikat. Persoalannya, apakah Anda mau diterimanya sebagai murid atau tidak? Ini persoalan. Ini harus Anda pertanyakan ke dalam diri Anda. Jadi kalau Anda ingin belajar tarikah, mengambil talqin zikir kepada guru talqin, yang perlu Anda kerjakan adalah salat hajat, bukan istikharah. Salat hajat, memohon kepada Allah agar guru itu berkenan menerima Anda, agar Anda lancar ketika ditalqinkan dan mudah urusan Anda dalam pelaksanaan talqin itu yang betul. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf wabillahi tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.